Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pendengar dan juga pemirsa An-Nasihah yang insya-Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi kita di program Rabu malam iaitu tanya jawab grup WhatsApp Zulkarnain MS. Alhamdulillah kesempatan untuk kita kembali menuntut ilmu dengan lewat tanya jawab bersama guru kita Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk program tanya jawab ini kita khususkan untuk yang sudah bergabung di grup WhatsApp Zulkarnain MS. Silakan bagi Anda yang belum bergabung, ketik daftar dan kirim ke 0811 447 882 untuk grup Ikhwan dan di 0811 422 882 untuk bergabung di grup WhatsApp akhwatnya. Baik, kami kembali ingatkan, kami hanya membacakan pertanyaan-pertanyaan untuk Anda yang sudah bergabung di grup WhatsApp Zulkarnain MS. Baik, segera kita akan membacakan beberapa pertanyaan sudah masuk ke redaksi. Segera Anda kirimkan pertanyaan terbaik Anda seputar dunia Islam tentunya. Kita akan bacakan dan kita akan dengarkan jawabannya dari guru kita Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala. Dan silakan juga simak siaran kita live streaming. Bisa Anda saksikan di channel YouTube, Facebook dan juga di Instagram, channel Zulkarnain MS, channel YouTube dan TV dan juga Radio An-Nasihah. Baik, barakallahu fikum. Ustaz sudah bersama kita lagi di studio malam hari ini. Segera kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi. Baik Ustaz, berikut pertanyaan pertama dari grup Akhwat 2. Saudari Lina bertanya, Ustadz, dulu ayah saya sering melakukan perbuatan syirik. Tidur di makam, tidur di plafon rumah, dan tidak makan selama 1 pekan. Di pintu rumah kami juga ditempel kertas yang kata ayah saya isim, wallahu alam buat apa. Dan ayah saya juga dahulu pernah tidak sholat. Alhamdulillah sekarang sudah sholat kembali. Dan kejadian itu terjadi waktu saya masih kecil dulu. Apakah ada amalan atau doa yang bisa saya panjatkan supaya ayah saya tidak keras hatinya menerima hidayah? Dan bolehkah atau adakah ruqyah syariah tanpa ayah saya ketahui boleh dilakukan terhadap ayah saya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi yang disebut oleh penanya ini dari hal-hal yang banyak terjadi ya di Indonesia. Nah, di Indonesia ini kecenderungan orang untuk percaya hal-hal seperti itu masih banyak. Kadang untuk mendapatkan hal-hal seperti itu dia rela melakukan apa saja. Ya kalau disebut dari ritual, ya mungkin ya mengerjakan ritual apa saja. Ya banyak dari perbuatan ini itu masuknya kepada kesyirikan. Dia mengharapkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian dari manusia kadang dibisiki untuk melakukan amalan-amalan. Nanti kalau kamu lakukan amalan ini, kamu akan begini. Kalau kamu pegang benda ini, kamu. Dan itu tidak ada pensyariatannya, tidak ada hubungan sebab akibatnya, maka itu bisa masuk di dalam syirik kecil. Tak ada sebagian hal yang terkait dengan menyembah kepada selain Allah. Kadang untuk katanya kalau sampai derajat tertentu dia harus meninggalkan dari sholat 5 waktu, dari agama, disuruh kufur kepada Allah. Karena semakin dia kufur kepada Allah, ilmu hitamnya, kesaktiannya tanda petik, atau hal-hal yang luar biasa tanda petik itu bisa terlihat darinya. Ya, dan ini semuanya dari masalah-masalah kita di negeri ini. Sebab kesyirikan itu pada keyakinan manusia itu merusak dari struktur kehidupan. Dan itu dari sebab hilangnya keamanan, hilangnya keberkahan. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam
Di awal kali beliau memohon kepada Allah, atau di awal kali beliau merintis kota Mekah, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala doa untuk kota Mekah itu. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran, di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, yaitu negeri Mekah, sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah saya beserta keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Jadi itu awal doa beliau, karena beliau sangat tahu bahwa keamanan itu penting untuk sebuah negeri. Dan sebab pokok keamanan adalah dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kemurnian ibadah itu akan turun keberkahan kepada penduduk negeri. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Itu sebab dari keberkahan. Ya, karena itulah hal-hal yang seperti ini perlu diobati, perlu diajari dari masyarakat, perkara-perkara yang keliru seperti ini. Jadi alhamdulillah disebutkan bahwa ayah penanya sudah sholat. Itu adalah hal yang baik, alhamdulillah. Dia bertobat dari sisa, diarahkan untuk kembali kepada Allah, dibuat hatinya selalu bergantung kepada Allah. Dan selalu, itu inti pembahasannya, dibuat hatinya itu selalu bergantung kepada Allah. Dan diputus segala kebergantungan kepada selain Allah dari hati. Kalau itu sudah dilakukan atau diupayakan proses-proses yang mengarah ke sana, maka itu adalah pintu kebaikan, insyaallah ta'ala. Diperdengarkan dari pelajaran-pelajaran tauhid. Sekarang ini banyak dari ceramah-ceramah terekam. Jadi kalau kita tidak bisa tidak bisa menyampaikan langsung, kita bisa menyampaikan ceramah itu kepada orang tua, memperdengarkannya, atau kita memperdengarkan di kehadiran orang tua supaya dia ikut mendengar, ya, atau memberinya buku-buku yang bagus untuk dibaca kalau dia gemar membaca, atau pada saat duduk bersama keluarga diberi hal-hal yang bagus, yang baik, mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada hari akhirat. Dan tidak ada masalah seorang itu membacakan dari Al-Quran kepada orang yang dulu mungkin pernah kenal ilmu-ilmu yang seperti itu, ritual-ritual seperti itu. Karena banyak dari orang yang melakukan ritual itu ada keterkaitan dengan jin, dengan syaitan. Jadi kalau dibacakan tadanya Al-Quran, maka itu dari hal yang membuat syaitan itu jauh darinya, dan membuat orang yang terkena stabil di dalam hidupnya, kembali menjadi normal. Adapun doa, boleh doakan apa saja untuk orang tua. Nabi SAW mendoakan kabilah Daus. Beliau berkata, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim, ya Allah beri hidayah kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka. Akhirnya satu kabilah masuk Islam, didoakan oleh Nabi SAW. Bisa doakan untuk orang tuanya, Allahumma hdihi, Allahumma hdi abi, misalnya, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiya, ya, atau Allahumma gfir lahu warhamhu wahdihi wa'afihi. Itu boleh dari doa-doa yang cocok untuk orang tuanya. Dan saya anjurkan kepada penanya untuk banyak membaca dari buku-buku doa. Dari buku-buku doa itu yang berasal dari Nabi SAW, banyak sekali dari permintaan-permintaan indah yang terurai di dalam lantunan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Nah Ustaz, barakallahu fiik. Baik, kami bacakan pertanyaan kedua dari Ummu Khonsah di grup Akhwat 2. Ustaz, saya bekerja di sebuah klinik yang pasien atau pengunjungnya itu ada yang muslim dan non-muslim. Tiap pasien yang datang selalu memberi salam Assalamualaikum sebelum masuk.
Masalahnya di sini Ustadz, kadang saya tidak tahu kalau pasien yang datang itu muslim atau non-muslim. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya jika misalnya yang datang itu non-muslim dan memberi salam dan saya menjawab salamnya dengan lengkap. Dikarenakan saya tidak tahu agamanya Ustadz. Kira-kira solusinya bagaimana Ustadz? Apakah saya harus tetap menjawab lengkap tiap ada pasien yang masuk dan memberi salam? Ya kalau kita tinggal di negeri kaum muslimin, maka asalnya semuanya muslimin. Kalau memberi seperti kita di Indonesia ini, kebanyakan tempat adalah kaum muslimin. Jadi kalau ada yang memberi salam, dijawab lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu zahir yang asal. Kecuali kalau kita tahu bahwa ini orang betul non-muslim, ya, maka kalau dia memberi salam, kita hanya jawab waalaikum. Dijawab waalaikum saja. Baik. Dan seorang muslim itu terlihat bagus ya di dalam muamalahnya, interaksi kepada manusia. Mereka adalah orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Bukan orang yang apabila dilihat tampak padanya sesuatu yang tidak baik atau ada hal yang dikhawatirkan. Tapi dia berusaha dengan akhlaknya mulia itu menjadi sebab hidayah untuk orang lain. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik Ustaz, Assalamualaikum. Baik, selanjutnya dari Rahma di grup Akhwat 10. Ustaz, ada hadis yang berbunyi secara kurang lebihnya begini. Uban yang dibiarkan begitu saja akan menjadi cahaya di kemudian hari. Apakah hadis ini sahih Ustaz? Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan warnailah uban untuk menyelisihi kaum Nasrani yang membiarkannya tetap memutih? Ya, seingat saya memang syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejumlah riwayat tentang makruhnya mencabut uban, bukan haramnya tapi makruh, karena uban itu dari cahaya untuk seorang hamba. Ya, jadi itu larangan mencabut ubannya. Adapun di hadits yang lain itu perintah untuk anjuran, bukan kewajibannya, anjuran untuk merubah uban, bukan mencabutnya tapi dirubah warna ubannya dari putih dirubah menjadi warna lain. Yang jelas bukan warna hitam, dirubah menjadi warna merah atau yang semisal dengannya, maka itu nggak ada masalah insyaallah ta'ala. Karena telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejumlah riwayat tentang syariat merubah uban. Walaupun dari para ulama kita lihat ada yang orang-orang yang sudah tua beruban, di tengah mereka ada yang ubannya diubah menjadi kemerahan begitu pakai henna. Ya, itu saya lihat dari para ulama di masa sekarang. Syekh bin Baz melakukannya, Syekh Muqbil rahimahullah, Syekh Rabi hafizahullah, dan banyak dari masyayikh kita. Ya, demikian pula guru kami Syekh Ahmad An-Najmi. Dan sebagian ulama kita dia tetap menjaga ubannya putih, membiarkan ubannya tetap putih, tidak tidak diubah warnanya. Itu saya lihat dari Syekh Shalih Al-Fauzan, dari guru kami Mufti Saudi Arabia sekarang ini Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, dari guru kami Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madakhali, dan sejumlah ulama yang lainnya. Mereka biarkan ubannya. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan bahwa beliau berjumpa dengan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi, Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, dan mereka ubannya putih, nggak diubah. Jadi maksudnya bahwa para ulama itu ada dua hal di dalam hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Nah, Ustaz, Assalamualaikum. Baik, selanjutnya kita ambil dari grup Ikhwan 23. Ada saudara Ashari bertanya, Ustadz, apakah makmum yang juga ikut membaca Sami Allahu liman hamidah pada saat peralihan dari ruku ke iktidal, atau cukup membaca Rabbana walakal hamd dan seterusnya pada saat posisi iktidal?
Memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa boleh dia membaca Sami Allahu liman hamidah, karena asalnya itu berlaku umum untuk imam dan makmum. Tapi kalau dilihat dari kebanyakan riwayat pengajaran sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu langsung disebutkan Rabbana walakal hamdu. Iya, tanpa disebut Sami Allahu liman hamidah. Dan kalau dia membaca Rabbana walakal hamdu tanpa membaca Sami Allahu liman hamidah, tidak diragukan, itu sudah cukup. Nah, kemudian perlu saya ingatkan bahwa sunnahnya ketika membaca Rabbana walakal hamdu itu ada beberapa riwayat dari Nabi, ada 4. Rabbana lakal hamdu 1, Rabbana walakal hamdu pakai waw, Rabbana walakal hamdu. Yang kedua Allahumma Rabbana lakal hamdu, ya itu yang ketiga. Yang keempat Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi semuanya syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Baik, berikutnya dari Abu Umar di grup Ikhwan 31. Ustaz, kita dianjurkan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yaitu dengan mengganti-ganti bacaan di dalam solat, seperti pada doa istiftah, doa ruku dan juga sujud. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana hukumnya pada saat solat di Ibadah ada beberapa tuntunan, maka syariatnya yang dipegang oleh mayoritas ulama ahli hadits dan ahli fikih bahwa dia tanwi', dia bersilih gantikan. Kecuali kalau ada riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa ini kebanyakan yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya doa iftitah, iftitah itu banyak doanya. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Doa ruku ada 3, doa sujud ada 3. Kemudian doa setelah ruku, doa setelah sujud ada beberapa doa. Doa ketika i'tidal ada beberapa doa. Demikian pula tasyahud, ada beberapa jenis tasyahud yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan demikian pula salawat. Setelah tasyahud ada beberapa salawat yang diajarkan. Yang kadang dibaca ini, kadang dibaca itu. Tetapi kalau kebanyakan riwayat itu menerangkan sesuatu hal, maka itu yang asalnya dilakukan, asalnya dikerjakan. Iya. Jadi begitu ketentuannya. Kemudian yang kedua, kadang hal yang dibaca itu melihat juga kepada kondisi. Misalnya kalau dia sebagai imam itu dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk seorang imam perintah beliau paling khafif, hendaknya dia meringankan untuk orang yang sholat di belakangnya. Ya jangan dia persulit orang sholat, dia perberat. Maka dia pilih dari doa iftitah yang pendek, kemudian bacaan juga yang pendek, tasyahud. Ketika dia membaca doa, jangan dia memperpanjang doa padahal ini orang-orang di belakangnya. Apalagi kalau misalnya di kondisi orang di kantoran atau orang di pasar, tempat kerja, yang memang orang-orang itu punya kesibukan yang aktivitas yang sangat tinggi, maka di kondisi itu diberi yang termudah. Karena itu diajarkan sejumlah syariat agar supaya kita memilih hal yang termudah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah Ustaz, barakallahu fiik. Baik pendengar dan juga pemirsa Nasiha yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang baru bergabung bersama kita di malam hari ini. Saat ini Anda sedang menyaksikan program Tanya Jawab yang diperuntukkan khusus untuk grup WhatsApp Zulkarnain MS. Silakan dimanfaatkan program ini untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda lewat pesan singkat dan dikirim ke 0811 447 882 untuk grup ikhwannya, dan di 0811 422 882 untuk grup akhwat. Dan kami hanya membacakan pertanyaan yang sudah bergabung di grup WhatsApp. Segera diketik daftar dan kirim ke 0811 447 882 atau di 0811 422 882 untuk bergabung di grup WhatsApp akhwat. Baik, barakallahu fikum. Kami akan lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lagi ke redaksi kepada guru kita, Ustaz Hafizahullah Ta'ala. Ustaz, apakah kesalahan bacaan juga termasuk wajib melakukan sujud sahwi? Ataukah
sujud sahwi hanya dilakukan saat kesalahan gerakan dalam sholat? Jazakumullah khairan. Nah, kalau sujud sahwi itu tidak terkait dengan kesalahan bacaan. Ya, kalau dia tidak membaca surah sama sekali, itu betul dia sujud sahwi karena dia dianggap meninggalkan kewajiban. Tapi kalau misalnya dia baca surah setelah Al-Fatihah, kemudian ada sebagian ayat yang kurang atau dia keliru dalam membaca, itu tidak dilakukan sujud sahwi. Karena telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah melihat Ubay bin Ka'ab. Lalu beliau tanya, kamu tadi hadir sholat di belakang saya? Kata Ubay, iya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang menahan kamu untuk memperbaiki bacaan saya tadi? Jadi Nabi sendiri ada ingat bahwa ada hal yang samar bagi beliau tadi pada saat sholat. Ya. Dan itu tidak disebutkan bahwa Nabi melakukan sujud sahwi di dalam hal tersebut. Kemudian sujud sahwi itu dari hukum-hukum yang disebutkan oleh para fuqaha, sujud sahwi itu dilakukan kalau dia meninggalkan kewajiban atau meninggalkan dari rukun sholatnya. Ya kalau misalnya dia meninggalkan lupa 2 rakaat, dia tambah dulu 2 rakaat lagi. Setelah itu dia sujud sahwi. Dia melakukan sujud sahwi. Jadi kaitannya dengan meninggalkan kewajiban, terkait dengan kewajiban atau rukun. Apakah dalam bentuk meninggalkan, atau dalam bentuk mengurangi, atau dalam bentuk menambah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik pada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, berikutnya dari hamba Allah di grup Ikhwan 4. Ustadz, saat ini saya memiliki seorang anak laki-laki yang masih berusia 1 tahun. Saya berharap kepada Allah agar kelak menjadikan anak saya seorang ulama. Apa saja runutan atau tahapan belajar yang mesti anak saya pelajari sedari dini, Ustadz, untuk membentuk pondasi ilmu yang bagus? Dan pada usia berapa dimulai? Ya, Masya Allah, itu niat yang baik dan cita-cita yang bagus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki anak beliau dan memudahkannya untuk menjadi seorang alim yang berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, beramal baik dan bermanfaat untuk umat Islam, untuk Islam dan kaum muslimin. Jadi pada anak itu yang paling pokok, di awal kali dia dididik, dia berbicara dengan kalimat-kalimat dzikir, hal-hal yang bagus, perkara-perkara yang terkait dengan memuji Allah, menyebut nama Allah, atau kalimat-kalimat dzikir, hal yang baik. Iya. Kemudian yang kedua, dari kecilnya itu diperhatikan dari bagaimana dia menghafal Al-Quran, berucap kalimat-kalimat Al-Quranul Karim. Jadi kalau dia sudah biasakan dengan hal tersebut, ya sedikit demi sedikit akan meningkat nanti untuk bagaimana dia diperdengarkan sebagian dari hadits-hadits Rasulullah. Hal-hal yang ringan, singkat, ya. Dan pokok yang paling penting di usia kecil itu dibuat dia cinta kepada ilmu, cinta kepada ahli ilmu. Ya, apabila dia memiliki hal tersebut, maka itu cenderung untuk lebih baik di masa mendatang. Dan anak-anak itu sebenarnya lebih mudah kalau mau ditanamkan padanya untuk menghafal Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas di usia kecil itu paling banyak ditanamkan untuk membaca, menghafal, mengingat. Adapun memahami itu nanti di usia lebih dewasa. Sebab memahami itu diperlukan kadar akal yang lebih. Tapi kalau dari kecilnya dia sudah terbiasa dengan membaca Al-Quran, hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka diharapkan di usia besarnya dia lebih mudah untuk belajar. Ya, dan yang paling pokok jangan membuat anak itu merasa berat dengan belajar atau merasa tertekan dengan hal tersebut. Tapi dia berikan dari metode yang membuat si anak itu cinta, senang untuk melakukannya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik.
Baik, berikutnya dari Ummu Ali di grup Akhwat 2. Ustadz, saya berusia 43 tahun dengan 7 orang anak. Dengan kondisi fisik yang sudah menurun, dengan berbagai keluhan sakit, apakah boleh saya membatasi kehamilan dengan steril? Atau mungkin sudah segala KB saya pakai dan qadarullah gagal. Yang terakhir, pasang IUD dan alat IUD-nya justru malah menembus rahim ke orang. Kalau menutup rahim itu masalah apa namanya? Pertama dia hilangkan dari badannya sendiri sesuatu yang sangat berharga begitu. Ya, dan itu di hukum fikih besar juga menghilangkan hal yang seperti itu. Kadang dihitung satu jiwa atau yang semisal dengan itu. Maka itu bukan masalah sederhana. Ya, yang saya nasihatkan supaya yang bertanya banyak bersabar dan selalu menghadirkan hal-hal yang baik di dalam dirinya. Ya, kalau misalnya dia mengambil dari penahan kehamilan atau dari hal yang membuat dia tidak hamil selain dari cara itu, maka nggak ada masalah, insyaallah ta'ala. Tapi kalau menutup kandungan, saya nggak bisa mengatakan itu boleh ya, di kondisi yang saya nggak tahu secara pasti. Kalau dari apa yang ditanyakan tadi itu nggak sampai ke kondisi darurat yang harus dia melakukan itu. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Baik, selanjutnya dari grup Akhwat 5, apakah diperbolehkan menitipkan atau menginvestasikan emas selama 1 tahun? Misalnya dengan sejumlah imbalan tertentu setiap bulannya. Dan apabila waktu yang telah disepakati berakhir, emas yang semula diinvestasikan tersebut dikembalikan lagi kepada pemilik. Investasinya dalam bentuk apa? Itu yang perlu diterangkan. Jadi kalau investasi cuma disimpan doang, dari bentuk disimpannya itu nanti ada apa namanya, sesuatu yang balik per bulannya, nah itu namanya dia tidak lepas dari perbuatan riba. Ya, sebab itu dia bermain pada nilai. Dikeluarkan misalnya, disimpan emasnya, mungkin emas tersebut dihitung nilainya, kemudian diinvestasikan, tapi fisiknya tetap ada. Jadi kaitannya dengan masalah sesuatu yang diambil dari nilai dan seterusnya itu masuk di dalam hutang piutang. Ya, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau investasi dalam bentuk dia titip, misalnya ini emas saya punya 10 gram. Ya, 10 gram ini dijual dulu, kemudian dipakai rupiah misalnya, dari rupiah itu dipakai modal usaha. Investasi, dari hasil investasi ada yang dibagikan kepada pemilik emas. Nanti setelah selesai investasinya, dibeli kembali emas itu 10 gram misalnya, oleh si pemilik sendiri, dia membelinya. Iya. Atau sesuai dengan akad yang dilakukan, karena bentuk akad itu ada apa namanya, hubungan antara kedua belah pihak. Dan di situ yang menentukan beberapa hukum yang lainnya. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, selanjutnya dari apakah bisa membeli emas secara cicilan? Cicilnya bukan ke Pegadaian, Ustaz, tapi ke... Nggak boleh ya, mencicil emas itu nggak boleh. Karena emas itu dari barang yang apabila kita transaksi menggunakan uang, maka harus dibayar secara cash, harus saling pegang. Ya, begitu ada emas kita bayar kontan pakai uang. Nggak boleh dibayar sebagian atau diansur. Nah, itu masuk di dalam riba nasi'ah namanya. Masuk di dalam riba nasi'ah, dan itu tidak diperbolehkan. Ya, tapi kalau bahasanya, ini emas saya saya pinjamkan atau saya pinjamkan kepada engkau, ya, nanti dikembalikan sesuai dengan kemampuan. Maka itu lain lagi pembahasannya, itu masalah pinjam meminjam.
Ya, tapi kalau transaksi jual beli, dia membelinya dengan uang, maka dia harus cash. Ya, dan subhanallah, dari hikmah Allah Subhanahu wa taala itu nampak sekali di sektor perekonomian. Ya, karena nilai emas itu kadang cepat naiknya, kadang cepat turunnya, maka diberi di dalam syariat ini ketentuan yang membuat hal tersebut stabil. Ya, kemudian nilai tukar yang terkuat itu selalu di emas dan perak. Ya, dan itu memperpentingkan, apalagi di politik negara, bisa menjatuhkan kurs orang dan seterusnya, itu besar sekali. Ya, karena itu ketentuan syariat mengikat keras dalam hal itu, karena subhanallah terbukti maslahatnya itu besar sekali. Harus seperti itu caranya. Jadi ketika terjadi tukar emas dengan emas, ada dua syarat yang disyaratkan. Harus saling cash dan sama nilainya. Tapi kalau berbeda, ya antara dua jenis, emas dengan perak misalnya, atau emas dengan uang, uang dengan perak, maka boleh beda nilainya, tapi harus saling cash, saling pegang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada semuanya. Maksud? Baik, selanjutnya dari hamba Allah di grup Akhwat 31. Ustaz, apa hukum jual beli produk pangan halal yang sudah diketahui maksud pembeli untuk acara bid'ah, yang mana daerah tersebut sudah lazim dan hampir semua melakukan kegiatan bid'ah tersebut? Apakah jual beli ini menjadi haram, Ustaz? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat orang yang beriman, walladzina la yashhaduna az-zur. Mereka itu tidak menyaksikan hal yang palsu, hal yang berbau dosa. Itu ditafsirkan oleh sejumlah ulama tentang perayaan-perayaan atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak disyariatkan. Ya, kalau sudah tahu itu adalah waktu kebiasaan orang berbuat hal yang tidak disyariatkan, maka jangan dia berjualan di hari tersebut, agar supaya dia tidak masuk bersyirikat di dalam merayakan atau membantu orang yang merayakan hal-hal yang di dalamnya dilakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyelisih syariat Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya kita ambil dari grup Ikhwan 16. Abu Hafiz bertanya, Ustaz, saya telah menyampaikan kepada seorang teman, selain menzalimi diri sendiri, terlebih juga menzalimi orang lain. Bagaimana yang surah An-Nisa ayat 29 juga telah saya sampaikan. Namun teman saya ini tetap tidak menghiraukan. Apakah ini termasuk dalam pembatal keislaman, Ustaz? Karena ingkar terhadap ayat. Nah, itu keliru ya, jangan memahami seperti itu. Ya, itu berlebihan namanya. Kalau orang tidak terima, kemudian dia mengatakan, oh ini ingkar terhadap ayat Al-Quran. Kadang masalahnya bukan di ayat Al-Qurannya, kadang dianya di masalah hal tersebut, apakah dia hitung dosa atau tidak. Kadang dia tahu itu dosa, tapi diri dia lemah keimanannya, dia beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak kuat untuk melakukannya. Jadi tidak boleh seorang berucap seperti itu berlebihan, ekstrim namanya. Ya, ada sebagian ulama yang terkait dengan masalah hukum rokok itu sendiri, itu memang dari kebanyakan ulama yang memberi fatwa adalah tentang haramnya hal tersebut. Tapi ada sebagian yang menganggap tidak sampai ke derajat haram, itu sampai kepada hal yang makruh saja. Ya, karena itu mengharuskan hukum, misalnya kalau saya sudah bacakan ayat, itu kan dalil yang dipakai. Semua pembahasan agama itu ada dalilnya. Bukan artinya orang yang berselisih tidak mengambil suatu pendapat, artinya dia menolak dalil, tidak. Tapi mungkin karena ada pendapat yang lain di dalam hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Sallallahu alaihi. Baik, berikutnya dari saudara Muhammad Irfan di grup Ikhwan 13. Ustaz, apakah benar saat berwudu seseorang itu dilarang untuk berbicara? Ada
suatu riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut, tapi haditsnya lemah. Haditsnya lemah. Dan yang benarnya boleh berbicara pada saat berwudu, tidak ada larangan di dalam hal tersebut, apalagi kalau ada keperluan. Nah, cuman kalau dia berbicara dengan pembicaraan yang mengandung dzikir kepada Allah, mengandung nama Allah, nah itu sebaiknya dia hindari. Sebaiknya dia hindari. Masuk ke dalam keumuman firman Allah, "Dzalik wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Sebab itu bagian dari mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberi salam oleh sebagian sahabat. Beliau tidak menjawab salam itu sampai beliau bertayamum, karena waktu itu tidak duduk ya, tidak ada air, maka beliau bertayamum. Baik, sampai beliau bertaharah. Jadi itu dua hal ya. Hukum berbicara boleh saja. Yang kedua, hukum berbicara dengan dzikir. Nah, ini hukumnya makruh. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, selanjutnya dari saudara Muhammad di grup Ikhwan 3. Ustaz, saya bingung terkait dengan sumpah yang saya lakukan. Apakah itu teranggap sumpah sebagai sumpah ataukah tidak? Karena saya ragu apakah saya mengucapkan sumpah tersebut dengan hati tanpa menggerakkan lisan, namun mengungkapkannya dengan gerakan yang menggambarkan bahwa saya bersumpah dan berucap di dalam hati. Atau saya bersumpah dengan menggerakkan lisan dan menggerakkan bibir, namun tidak sampai terbuka lebar, seperti hanya orang yang mengunyah makan, sambil mengungkapkannya dengan gerakan anggota. Ini gimana dia bersumpah, dia tidak tahu dirinya kayak gimana bersumpah. Orang yang bersumpah itu kalau dia ucapkan dengan lisannya, dia tegaskan dirinya bersumpah. Kalau dia berbicara di dalam hatinya, itu tidak dihitung sumpah, itu azam namanya, orang yang berniat sungguh-sungguh. Ya, jadi harus dia periksa dirinya sendiri terkait dengan hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Berikutnya dari saudara Firman Syah di grup Ikhwan. Ustaz, bagaimana hukumnya imam sholat jamaah, sholat jahal, misalnya isya atau subuh, yang selalu mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah di ayat ghairin 2 kali, lalu melanjutkan ayat setelahnya? Apa maksudnya mengulangi? Kalau dia melakukan hal tersebut itu masuk dalam kategori bidah. Dan disebutkan oleh para ulama terkait dengan beberapa hal yang makruh dalam membaca surah Al-Fatihah. Kalau dia mengulangi ayat-ayat di surah Al-Fatihah, dia sudah baca, dia balik lagi, dia ulangi, ya, itu masuk di dalam hal-hal yang makruh. Jadi kalau kadang ada keperluan misalnya, atau ada sebagian kalimat yang dia belum paskan, dia ulangi, maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau dalam bentuk kefiat yang disebutkan tadi, itu hal yang tidak disyariatkan. Wallahu ta'ala alam. Maksud, Bapak Fik. Baik, kita masih ada waktu segera bagi yang sudah bergabung di grup WhatsApp Zulkarnain MS, dikirim feedback Anda kepada di grup Ikhwan dan di 0811-422-882. Baik, selanjutnya dari Afid Sahrul Hamid di grup Ikhwan 3. Ustaz, manakah yang roji terkait dengan tata cara turun untuk sujud di dalam sholat? Apakah kaki dulu atau tangan dulu, Ustaz? Enggak ada kaki dulu ya. Kalau kaki dulu bagaimana caranya turun? Ya maksudnya lutut dulu, kemudian tangan, atau tangan dulu kemudian lutut. Itu ada dua hadits. Tapi hadits yang mengatakan tangan dulu, kemudian lutut, itu haditsnya lemah. Nah, hadits yang mengatakan lutut, kemudian tangan, itu lebih lemah lagi. Jadi pada asalnya tidak ada sunnah yang tetap di situ. Dan posisi turun semua orang memaklumi. Ya karena itu sejumlah ulama, dan ini sebuah riwayat dari Imam Ahmad, beliau membolehkan tangan dulu kemudian lutut, atau lutut dulu kemudian tangan. Ada keluasan di dalam hal tersebut. Dan ini pendapat dikuatkan oleh beberapa ulama di masa sekarang, termasuk guru kami Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Iya. Maka itu nggak ada masalah. Mau turun tangan dulu kemudian lutut, boleh. Mau lutut juga,
lutut dulu kemudian tangan juga boleh, tidak ada masalah insyaallah taala. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Barakallahu fiik. Selanjutnya dari Ismail di grup Ikhwan 2. Ustaz, sampai kapankah anak berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya? Apakah jika sudah punya penghasilan, setiap pemberian dari orang tua berubah menjadi status? Anda terkait dengan nafkah itu nggak ada batasannya ya. Nah, nggak ditanyakan nafkah itu terhadap istri berapa lama dia jadi istri sehingga nafkahnya cukup, atau terhadap anak berapa lama dia jadi anak. Enggak. Nafkah itu kewajiban nafkah terikat dengan sebab. Sebab karena nasab satu, sebab karena pernikahan dua, dan yang ketiga sebab karena kepemilikan. Ini di masalah perbudakan. Iya. Itu 3 sebab. Ya sepanjang sebab itu ada, kewajiban nafkah tetap berlanjut. Berlanjut sepanjang dia hidup dan sepanjang ada sesuatu yang di pundaknya yang bisa dia pikul. Dia pikul untuk hal tersebut. Ya, jadi kalau dia beri kepada anaknya pada kadar yang dia hidup, kalau kecukupannya itu kewajibannya, masih kewajibannya. Nggak dihitung hibah untuk anak. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Yang pertama dari Ummu Anissa di grup Akhwat 3. Ustaz, saya seringkali melakukan ibadah dikarenakan diingatkan oleh pasangan saya. Karena mungkin kalau tidak diingatkan, saya bisa saja bermudah-mudahan perihal waktu sholat. Bisa saja bermudah-mudahan perihal menjaga aurat. Bisa saja juga bermudah-mudahan perihal. Apakah saya salah Ustaz dalam hal tersebut? Karena saya melakukan ibadah bukan karena Allah. Apakah hal tersebut termasuk terhadap saya karena saya ditakdirkan berjodoh dengan? Ya itu bukan masalah apa namanya, itu bukan karena Allah. Memang orang hidup perlu saling menasihati, saling ingat mengingatkan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan. Peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Iya. Itu memang kehidupan. Jadi kalau kita diingatkan, kita melakukan hal tersebut, yaitu peringatan, membangkitkan keinginan. Adapun ibadah itu sepanjang dia sholat karena Allah, beribadah kepada Allah, maka itu sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisa dia perbaiki, dia selalu tanamkan keikhlasannya kepada Allah, dan dia syukuri orang yang menasihatinya, suaminya yang mengarahkannya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Dan satu pertanyaan terakhir dari saudari Dewi di grup A. Ustaz, bagaimana hukumnya mencari tahu tafsir mimpi lewat Google? Ini dari musibah yang menimpa banyak manusia di masa sekarang ini. Ya kalau ada apa-apa tanya ke Google. Ya, mimpi itu dari masalah yang detail. Masalah yang detail. Karena itu apa namanya disebut dengan bahasa fatwa. Orang yang meminta penjelasan tentang mimpi disebut minta fatwa. Karena dia ilmu sebenarnya. Tidak semua orang tahu ilmu itu. Tidak semua orang tahu ilmu tersebut. Tidak semua ulama bisa mentakwil mimpi. Iya. Kemudian mimpi itu, ada mimpi datangnya dari Allah. Ada mimpi datangnya dari syaitan. Ada mimpi datangnya dari was-was diri sendiri. Ya mungkin sekarang lagi apa namanya sudah berapa hari ingin makan bakso gitu. Tiba-tiba di mimpi mau makan bakso. Oh ini tafsir mimpi saya apa? Makan bakso. Itu bukan tafsir mimpi ya, itu pergi aja ke warung bakso sana makan 2 mangkok sudah selesai. Karena memang dia pada dasarnya apa namanya jiwa dia yang membisiki seperti itu. Kadang ada orang mimpi itu pasti dari syaitan. Pasti dari syaitan. Seperti dia mimpi kafir kepada Allah, mimpi keluar dari Islam, ya, atau mimpi didatangi oleh apa namanya orang yang mengajaknya supaya keluar dari Islam dengan bahasa yang bagus, itu pasti dari syaitan. Pasti dari syaitan. Dan ada mimpi datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada hal-hal yang seorang itu apa namanya mimpinya bagus, mimpi yang bagus, ya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hal yang dia tidak tahu maknanya, tidak usah dia pikirkan.
Tidak usah dia pikirkan. Mungkin suatu hari maknanya akan kelihatan. Hal yang kelihatannya tidak bagus, itu langsung saja baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke sebelah kiri 3 kali, insya Allah mimpi itu tidak akan membahayakannya. Jadi sebenarnya hidup itu santai. Yang mimpi mengganggu di kepala ini apa ininya, dia cari di Google, ya terus dia lihat ini kira-kira maknanya. Belum tentu itu terjadi. Belum tentu itu terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya, wallahu taala. Baik pendengar dan juga pemirsa nasihat yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala, demikianlah program tanya jawab grup WhatsApp Zulkarnain taala. Dan untuk Anda yang belum berkesempatan kami bacakan pertanyaannya, semoga bisa kami bacakan di kesempatan Anda. Lewatkan untuk terus mengikuti program ini di setiap Rabu malam pukul 20.30 hingga. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu